Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Yanti Purnama, calon guru penggerak dari Kota Bandar Lampung, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yang dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi adalah berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, mandiri, kreatif, inovatif, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang lebih kreatif dalam pembelajaran di kelas. Adapun tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya adalah 1. Berdiskusi dengan konten kreator yang sudah berhasil. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan. 3. Studi literatur tentang cara mewujudkan ide kreatif original peserta didik. 4. Membuat daftar rincian kebutuhan untuk mewujudkan ide kreatif original peserta didik. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapakah yang sudah berhasil mewujudkan peserta didik yang kreatif? 2. Aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan peserta didik yang kreatif di kelas? 3. Situasi yang mencerminkan peserta didik yang kreatif. 4. Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan kreativitas siswa di kelas dalam pembelajaran? Tindakannya adalah 1. Melakukan wawancara dengan orang yang telah berhasil mewujudkan ide kreatif yang original. 2. Mencari contoh nyata pembelajaran yang meningkatkan kreativitas peserta didik di kelas. 3. Melakukan kegiatan perlombaan antar siswa di kelas untuk menampilkan hasil kreativitas peserta didik. 4. Mendokumentasikan kegiatan perlombaan antar siswa di kelas. Kelima, menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, 1. Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika peserta didik menjadi lebih kreatif di kelas? 2. Bagaimana perasaan saya ketika melihat siswa lebih kreatif dalam pembelajaran di kelas? 3. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah melihat peserta didik tumbuh dengan kreatif? 4. Apakah sumber daya yang kita bayangkan untuk terus meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakannya adalah 1. Menggunakan media pembelajaran berbasis IT di setiap pembelajaran. 2. Memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah memiliki ide kreatif yang original. 3. Membuat pameran hasil kreativitas peserta didik secara berkelanjutan. 4. Berdiskusi dengan peserta didik untuk menambah kreativitasnya. Kelima, adanya dukungan dari kepala sekolah, kepala yayasan dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki ide kreatif yang original? 2. Berapa lama terwujudnya ide kreatif original peserta didik? 3.
Apa tindakan-tindakan untuk mendukung terwujudnya ide kreatif original peserta didik? 4. Bagaimana mengukur kemajuan tingkat kreativitas peserta didik dalam pembelajaran di kelas? 5. Bagaimana cara menyemangati peserta didik agar terus lebih kreatif? Tindakannya adalah 1. Membuat daftar standar keberhasilan kreativitas peserta didik. 2. Membuat batasan waktu tercapainya kreativitas peserta didik. 3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terwujudnya kreativitas peserta didik. 4. Membuat rubrik tingkat kreativitas peserta didik. 5. Memberikan penguatan, apresiasi, dan pengalaman baru peserta didik. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau terwujudnya ide kreatif original peserta didik? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan ide kreatif original peserta didik? 3. Kapan memulai rencana mewujudkan peserta didik yang kreatif? 4. Bagaimana pencatatan hasil kemajuan kreativitas peserta didik? Tindakannya adalah sebagai berikut. 1. Berdiskusi dengan teman sejawat yang memiliki tujuan yang sama. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah, wakil sarana dan prasarana, orang tua, dan kreator. 3. Mendorong kreativitas peserta didik di setiap pembelajaran di kelas. 4. Membuat daftar hasil kreativitas peserta didik. 5. Menerapkan metode pencatatan kreativitas peserta didik yang sesuai. 6. Membuat laporan hasil kreativitas yang berkelanjutan. 7. Mencari referensi bentuk laporan catatan hasil kemajuan kreativitas peserta didik. Demikian rancangan tindakan perubahan tahapan Bagja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.